Sebut Jokowi jadi biang kerok perpecahan Indonesia, Refli Harun teriak lantang. Sesuatu yang sangat saya cemas. Kalau di sini di Indonesia seperti setiap lapisan sejarah itu dikuburkan dan dibuang seperti itu kan racun. Padahal apakah 50-an itu sukses atau gagal? Itu harus dilihat dari perspektif waktu dan perenungan dan pemikiran. Atau mengapa sistem itu dinilai gagal? Tapi konsep begitu dari partai itu nggak masuk akal, itu sangat sulit dibayangkan. Tapi di Indonesia, bagi saya konsepnya partai merah jadi presiden, perdana menteri jadi hijau, itu paling gampang. Kita lihat sendiri di setiap pemilu, begitu encer koalisi yang bisa muncul. Cuma yang saya lihat dari pengalaman di sekitar 100 negara, sistem di mana presiden beda orang dari kepala pemerintah dan orang kepala pemerintah itu bertanggung jawab ke parlemen, jauh lebih sering berhasil menjadi adil makmur. Sedangkan di sini bisa tunggu 200 tahun kan. Nah, timbul pertanyaan, mengapa sih 12 tahun bahkan 20 tahun nggak tuntas? Yang salah siapa? Ya yang salah adalah pemerintah. Diperlukan dilihat dulu kondisi TKP-nya seperti apa. Nah, jika diperlukan memang peralatan khusus seperti yang hari malam ini diturunkan robotik Lover 60, nah itu kita turunkan. Nah, jadi jangan pernah kita merasa aman dari balasan Allah di dunia, apalagi aman dari balasan Allah di akhirat kalau kita berbuat zalim. Pakar Hukum Tata Negara Refli Harun belak-belakan mengatakan para petinggi Indonesia menjadi biang kerok perpecahan antar kelompok masyarakat. Menurut Refli, seharusnya petinggi bangsa ini mempersatukan kembali kelompok masyarakat yang tercerai-berai. Namun negara seolah-olah sengaja mendiamkan hal itu sehingga perpecahan yang terjadi tidak kunjung dipulihkan. Yang membuat bangsa ini terbelah dan terus-menerus terbelah adalah primus inter pares-nya. Orang nomor satu, kalau orang nomor satunya unite the people, maka negara kita akan menjadi negara yang benar-benar baik dan besar, kata Refli dalam sebuah video yang tayang di saluran YouTube miliknya, dilansir populis.id. Dalam 2 periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo, orang nomor satu di Indonesia, lanjut Refli, seolah-olah tidak punya upaya memperbaiki keretakan masyarakat. Padahal persatuan umat, kata Refli, menjadi salah satu hal yang sangat penting. Tetapi kan masalahnya adalah Presiden Jokowi sendiri tidak menunjukkan unite the people. Tidak adanya upaya Jokowi untuk memperbaiki hal ini terkonfirmasi dari berbagai peristiwa yang terjadi hampir dalam 1 dekade terakhir ini, di mana pemuka agama macam Rizik Syihab dan kelompoknya diposisikan sebagai musuh pemerintah. Lalu aktivis-aktivis yang dianggap tidak sejalan dengan rezim juga dibungkam dengan berbagai penangkapan. Habib Rizik dia musuhi, kelompok di luar relawan dia musuhi, aktivis kemudian ditangkap dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita mengkritik Presiden Jokowi sebagai presiden yang membelah rakyat, makin parah pendukung-pendukungnya, katanya lagi. Agar masalah seperti ini tidak terulang pada rezim berikutnya, Refli Harun belak-belakan mengatakan dirinya tidak akan mendukung Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 mendatang. Sebab Gubernur Jawa Tengah dianggap sebagai putra mahkotanya Jokowi. Nah, karena itu dalam konteks seperti ini, ketika Ganjar dipersepsi sebagai putra mahkota, ya apa boleh buat. Walaupun saya bersahabat dengan Ganjar, dia kakak kelas saya, tetapi secara objektif saya mengatakan jangan Ganjar lah yang menjadi Presiden Republik Indonesia, papar Refli Harun. Saya lebih punya preferensi kepada Anies yang saya harapkan bisa membuktikan bahwa dia bisa sebaliknya. Karena begini, ketika bangsa ini terpecah terbelah seperti saat ini dan orang menyalahkan Anies Baswedan, menurut saya itu aneh, tambahnya memungkasi. Habib Rizik Syihab kembali buka suara terkait tragedi KM 50 yang menewaskan 6 laskar FPI di tol Jakarta Cikampek. Pentolan Front Persaudaraan Islam menuding kasus kematian laskar FPI itu didalangi oleh seorang jenderal dan melibatkan Satgasus Polri. Ia menyebut para pelaku penembakan laskar FPI dengan sebutan geng KM 50. Mobil Suhada ini menjadi bukti penting tentang kebejatan dan kejahatan serta kesadisan geng KM 50 yang dipimpin seorang jenderal dan melibatkan Satgasus Polri, ujar Rizik dikutip dari YouTube Islamic Brotherhood Television.
Lebih lanjut, Rizik menegaskan bahwa keterlibatan Satgasus yang diketuai oleh ex-Kadif Propam Polri Ferdi Sambo merupakan sebuah fakta yang sudah diketahui oleh publik. Sebelumnya, pihak FPI mengambil dan menyimpan barang bukti mobil Chevrolet Spin warna hitam yang dikendarai oleh Laskar FPI sebelum tewas ditembak di KM 50 Tol Jakarta Cikampek. Menurut Rizik, mobil itu akan disimpan hingga digelarnya Pengadilan Hak Asasi Manusia di kemudian hari. Ia menyebut mobil Chevrolet Spin warna hitam itu akan disimpan di sebuah tempat khusus. Fisik mobil tersebut akan memberikan jawaban untuk kita apa sebetulnya yang terjadi pada peristiwa tragedi KM 50. Mobil ini kita akan simpan dengan baik. Barang bukti tidak boleh kita hilangkan dan musnahkan, ucap Rizik. Diketahui bahwa kasus KM 50 yang terjadi pada 7 Desember 2020 itu telah disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam kasus ini ditetapkan 2 terdakwa yang merupakan polisi, yaitu Bribtu Fikri Ramadan dan Ibda M. Yusmin Ohrela. Keduanya didakwa bersalah melakukan pembunuhan dan penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam kasus KM 50. Namun majelis hakim memvonis lepas kedua terdakwa tersebut. Dalam putusannya, hakim menilai bahwa Bribtu Fikri Ramadan dan Ibda M. Yusmin Ohrela terpaksa menembak Laskar FPI karena untuk membela diri. Mengadili menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagai dakwaan primer. Penuntut umum menyatakan perbuatan terdakwa Fikri Ramadan dan M. Yusin melakukan tindak pidana dakwaan primer dalam rangka pembelaan terpaksa melalui batas. Menyatakan tidak dapat dijatuhi pidana karena alasan pembenaran dan pemaaf, kata Hakim Ketua Muhammad Arif Nurrianta saat membacakan vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya. Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan, memulihkan hak terdakwa, menetapkan barbuk 1-8 seluruhnya dikembalikan ke penuntut umum. Ibu Hakim tidak puas dengan keputusan hakim tersebut. Jaksa penuntut umum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, namun upaya kasasi ditolak oleh MA. Tolak, demikian bunyi amar putusan kasasi.